Assalamualaikum. Buat yang belum tahu soal autofagi, silahkan dulu cari dari video lain ya. Ini mohon maaf demi menghargai untuk para penonton setia nih, agar nggak ngulang-ngulang. Duanya catatan lagi, meditasi di sini ini maksudnya luas ya. Kalau Muslim dan agama tertentu bilangnya mungkin berbagai ritual ibadah gitu ya. Terus kalau orang di barat sana mungkin bilangnya kontemplasi. Kepercayaan tertentu mungkin bilangnya ini laku batin dan seterusnya. Nah, apakah bisa laku-laku spiritual atau meditasi ini bikin kenceng autofagi? Jawabnya tentu saja, kalau caranya tidak tepat itu akan sia-sia. Tapi kalau caranya benar, besar kemungkinannya akan bisa. Kalau udah puas dengan jawaban normatif itu, videonya bisa disudahi sampai di sini dan silakan aja ngibrit sejauh-jauhnya. Walah, nggak usah gitu juga nih ya, kalau pernah didramatisir nih. Sorry. Kalau yang ingin obrolan lebih jauh, yuklah kita tinjau dari berbagai angle, berbagai sudut, apa meditasi atau laku ibadah, laku spiritual tadi bisa bikin kenceng autofagi. Angle pertama, itu karena terkait pengelolaan stres, laku batin yang benar, yang tepat, dia akan mendatangkan ketenangan ya kan. Bisa aja sih kalau meditasinya gagal atau keliru gitu ya, orangnya malah jadi emosi, atau jadi stres, atau malah kesurupan sisa. Misalnya nih, lagi anak kontemplasi plok, tiba-tiba kejatuhan rumah tawon, terus dikeroyok tawon ganas ratusan ekor. Nah, itu gimana lah? Ada 1001 bentuk kegagalan meditasi. Tapi secara definisinya, kalau belum bisa mendatangkan ketenangan batin, itu artinya belum kehitung meditasi. Benar gak sih? Nah, kalau ketenangan itu didapat, stres-stres negatif biasanya terus jadi ternormalisir. Dan ujungnya, skala bentuk healing jadi lebih kenceng, jadi lebih mendapat jalan yang leluasa. Ibaratnya, bola matang di depan gawang gitu, jauh lebih mudah untuk mencetak gol. Sedangkan kalau stres negatif merajalela, hormon kortisol menumpuk kayak gitu. Nah, sistem tubuh kita, stres nggak bakalan masuk ke fase AMPK namanya. Atau AMPK pathway gitu. Padahal itu tuh awalnya autofagi. Angle kedua, itu delta wave booster gitu efeknya. Delta wave atau gelombang delta. Ini maksudnya gelombang di otak yang terjadi saat kita memasuki tidur yang paling dalam, paling tenang, yang disebut deep sleep sejati gitu. Nah, pada saat otak memasuki gelombang delta, atau delta wave sleep itu bisa dibilang segenap urusan di tubuh kita dibikin super relax, super tenang, dan itu memberi jalan bebas hambatan untuk segala macam healing termasuk autofagi. Ibarat kita tadinya naik bajai gitu ya, merangkak di jalan tikus, terus kita pindah ke kereta cepat yang wus yes gitu. Nah, meditasi yang benar dan tepat, entah berupa hipnoterapi atau apa, itu berpotensi malam berikutnya meningkatkan kualitas dan atau kuantitas deep sleep. Bahkan ada diteorikan oleh ahli gelombang otak dan ahli tidur juga nih, meditasi yang ampuh itu juga bisa memunculkan delta wave di otak kita pada saat kita nggak tidur. Canggih ini kelasnya ya, tapi jurus-jurusnya yang baku terkait ini saya belum nemu juga, baru menduga-duga. Silakan aja kalau ada yang sudah nemu atau bisa kasih rujukan untuk sharing di kolom komentar kita. Terima kasih. Salah satu yang saya duga ya, bisa munculin delta wave di otak di saat kita melek, nggak tidur itu kalau kita ngaji, baca Quran atau wirid di pagi hari atau dini hari. Saat tubuh kadar melatonin dan hormon pertumbuhannya masih ada tuh sisa semalamnya. Dia bisa berefek hipnoterapi gitu, atau bisa juga dengan model hipnoterapi lain. Misalnya dengan bunyi-bunyian ritmis tertentu nih, walau alam bisa Pak. Angle ketiga itu menormalisasi pernapasan kita. Normalisasi terjadi kalau meditasinya itu arahnya memang ke pernapasan. Asupan oksigennya jadi optimal, keluaran karbon dioksidanya juga optimal. Nah, ini benang merahnya nggak terlalu dipanjangin dulu lah ya. Mestinya udah paham apa yang saya maksud. Soal teknis jurus penapasannya gimana, ini saya bukan ahlinya. Tapi yang sharing soal ini banyak tuh di berbagai kanal. Angle terkait lainnya itu normalisasi blood flow. Selain normalisasi jalur napas, juga normalisasi area jantung dan jalur kardiovaskuler kita itu penting dan bisa didapat dari meditasi yang tepat. Soal tekniknya gimana, ini juga bisa ada 1001 macam. Angle lainnya lagi, normalisasi lymph flow gitu. Ibarat kata, arus mudiknya berbagai sumber daya kita itu datangnya dari asupan luar, terus ke aliran darah, nyebar ke sekujur tubuh, sedangkan arus baliknya itu bisa dari aliran darah sebagiannya, tapi sebagiannya lagi itu dari jalur limfatik atau sistem limfatik atau lymph flow gitu ya, kalau dibilang secara kasual di jalanan, yang kemarin kita dapat sekilas. Makro autofagi itu disinyalir oleh sejumlah pakar, kencang terjadinya di simpul-simpul sistem limfatik ini. Sehingga kalau sistem limfatik ini diperbaiki dan atau dinormalisasi dengan meditasi atau dengan apapun juga, autofagi pun akan otomatis lebih kencang dan demikian sebaliknya. Banyak yang laku spiritual itu bisa menormalisasi atau melancarkan lymph flow ini. Pertamanya tentu ibadah puasanya itu sendiri ya, atau fasting. Ini sudah dibuktikan ujung ke ujung tuh antara lain oleh Dr. Rosumi yang menang Nobel.
kemudian ibadah haji umroh itu juga mengandung sejumlah laku atau exercise yang bikin fly gitu ya, yang memperlancar tidak cuma sistem limfatik, tapi berbagai hal yang lain. Gerakan sholat yang khusyuk, khususnya di saat ruku, sujud gitu ya, itu juga bisa mendampak ke sistem limfatik kalau dilakukan dengan tepat. Di Amerika gitu ya, sama di Eropa, saya pernah lihat tuh ada yang sering gerakan-gerakan senam meditasi gitu, yang demi memperlancar sistem limfatik. Itu modelnya ya nyaris persis seperti gerakan ruku itu, dan yang modelnya seperti gerakan sujud juga ada. Kapan-kapan ini bisa kita bahas lah ya, insya Allah. Bisa juga normalisasi sistem limfatik ini dilakukan dengan pijat atau masas. Tapi kalau pijat ini bisa dibilang meditasi apa enggak ya? Tergantung juga lah ya. Jangan dilupakan juga nih nomor berikutnya, normalisasi jalur pencernaan. Makin kesini makin diyakini adanya link atau ketersambungan antara sistem pencernaan dan mikrobiota yang ada di dalamnya dengan otak pengatur sekujur tubuh kita. Nah, perkeliruan dalam healing dan rejuvenation, termasuk juga dalam kaitannya dengan autofagi, itu bisa terjadi kalau pencernaan dan gut microbiome kita kepelintir, dan meditasi, relaksasi yang tepat itu bisa berdampak pada serangkaian itu tadi. Yang mulai dari menekan stres negatif, menormalisir pernapasan, aliran darah, sistem limfatik, dan termasuk juga mendampak positif terhadap sistem pencernaan dan gut microbiome. Walaupun untuk riset darah perut ini jurusnya tidak bisa mengandalkan meditasi. Terus yang lain awur-awuran, ya jelas lah ya. Berikutnya, terkait itu juga normalisasi lain yang penting, itu normalisasi bioinstruction gitu secara lebih luas. Sering kita ulas ya, bioinstruction ini bisa berupa hormon, enzim, dan hal-hal yang sifatnya biokimiawi. Ini bisa juga berupa sinyal-sinyal listrik kecil yang ada di otak dan sistem saraf. Bisa juga berupa gelombang-gelombang tertentu nih, yang secara umum belum benar-benar kebuka khasanah keilmuannya. Ada juga bioinstruction ini wujudnya berupa peta genetik yang ada pada genom atau DNA kita, dan epigenetik yang melengkapi lagi di atas peta genetik kita. Nah, tidak cuma autofagi nih, apapun proses yang ada di tubuh kita, itu akan senantiasa mengikuti instruksi biologis yang bermunculan di kesisteman kita. Nah, untuk meluruskan gelombang-gelombang dan sinyal-sinyal itu, agar dia bergotong royong mengoptimalkan keadaan kita, agar autofagi dan segenap mekanisme healing kencang optimal, salah satu metode yang dieksplorasi oleh para penggiat kesehatan, meditasi. Nggak tahu ini persisnya apa, tapi berbagai guru meditasi dan guru spiritual mestinya punya teori-teori juga nih terkait ini. Nah, tapi selain dengan cara meditasi, ada lagi yang berusaha meluruskan dengan cara-cara berbeda. Misalnya nih, dengan gelang atau kalung tertentu gitu ya, terapi sinar lah, inframerah, sinar matahari, atau dengan alat yang berefek magnetik, mungkin bisa kita bahas lain waktu. Tapi kalau meditasi-meditasi yang baku, laku-laku spiritual yang baku, untuk muslim jalanan seperti saya, banyak juga lah ya yang sering dibahas di luar sana. Demikian juga untuk agama-agama lain, itu ada lagu-lagu spiritual masing-masing yang sudah lama dipraktekkan turun-temurun, silakan aja lah sesuai keyakinannya masing-masing. Berikutnya lagi ini ibadah sosial ya, berupa silaturahmi, menderma atau berbagi, itu juga bisa dibilang nih sebagai suatu bentuk meditasi secara tidak langsung. Bukan meditasi personal, tapi meditasi komunal atau meditasi sosial gitu. Dan resonansi energi-energi positif dari kebersamaan sosial ini, dampak positifnya terhadap healing jangka panjang juga nggak bisa diremehkan. Sebaliknya, keterkucilan sosial itu bisa melemahkan daya healing kita, termasuk juga dalam kaitannya dengan autofagi. Nah, ini bukan sekedar kesimpulannya para ahli humaniora, tapi pernah diteliti juga oleh kedokteran Harvard gitu. Terakhir, ini semuanya tadi ya, yang kita diskusikan berbagai meditasi atau laku-laku spiritual positif, itu bisa secara langsung berdampak pada well-beingnya tiap-tiap sel di tubuh kita. Antara lain dia bisa ngancengin fungsi mitokondria, padahal mitokondria ini sumber energi, sehingga kalau energinya optimal, autofaginya juga tentu kenceng optimal. Dulu tuh ya, cukup viral di Indonesia, ada peneliti Jepang menunjukkan betapa sel-sel air aja, dan apalagi sel-sel hidup, itu terdampak positif kalau dibaca-bacain doa. Dan nggak cuma itu, seorang peneliti asal Tasmania, Australia, Dr. Blackburn gitu ya, kalau nggak salah, dan dua teman dulu pernah kita bahas, sampai dianugerahi Nobel bahkan, karena penelitiannya terkait pemendekan telomer dan kaitannya dengan umur panjang. Nah, bukti-bukti ilmiahnya lumayan convincing ya. Yang diantaranya itu telomer bisa terjaga kalau kita solid secara spiritual dan solid dalam pengendalian stres. Gitu deh. Ini baru kita ulas segi-seginya aja, insinya aja, kata-kata kuncinya aja, kurang teknis, tapi semoga bisa menjadi titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut oleh para penonton sekalian sesuai preferensinya masing-masing. Terima kasih.